Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kita alhamdulillah masih di bab keutamaan Islam. Tinggal dua asar lagi, dua ucapan dari para sahabat yang bertutup dengannya bab ini, bab keutamaan Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di lanjutan bab fadlul Islam, bab keutamaan agama Islam. Wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala, alaikum bis sabili was sunnah fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fa fadat 'aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah dzakarar rahmana faksha'arra jilduhu min makhafatillah illa kana kamathali syajaratin yabisa waraquha illa tahattat anhu junubuhu kama tahatta an hadhihi syajarah waraquha wa inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi anduru a'malakum fa in kanat ijtihadan aw iktisadan an takuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Ini ucapan yang penuh dengan pesan-pesan hikmah bagi kita semua yang berpegang dengan Islam. Kata beliau dari Ubay ibn Ka'ab, sahabat yang sangat utama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, alaikum bisabil. Wajib kalian tetap di atas jalan Allah. Itu maksudnya Islam. Al-Quran. Was sunnah dan hadits Nabi. Wajib bagi kalian tetap di atas jalan Al-Quran dan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata beliau, fa innahu, karena sesungguhnya laisa min 'abdin, tidak ada seorang hamba ala sabilin wa sunnah, dia di atas jalan Al-Quran dan di atas jalan hadits Nabi. Dzakarallaha, kemudian dia mengingat Allah. Dia sesuai jalan, dia beramal di atas Quran, beramal di atas sunnah. Kemudian dia mengingat Allah di atas jalan itu. Fafadat ainahu, maka kedua matanya pun mengalirkan air mata. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Fatamassahun nar, orang seperti itu disentuh oleh api neraka. Tidak mungkin. Tidak, orang tetap di atas jalan Allah, jalan Nabi, kemudian menangis karena takut kepada Allah, tidak mungkin akan disentuh oleh api neraka. Ini tentunya pesan ini telah diterangkan dalam Al-Quran. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut kepada Rabb-nya, dua surga. Jadi tidak mungkin disentuh oleh neraka. Kalau ada orang berada di atas Quran, beramal dengannya, kemudian berada di atas hadits Nabi, beramal dengannya, kemudian dia khusyuk dengan amalan ini,
dia beramal meneteskan air matanya, maka tidak mungkin akan disentuh oleh api neraka. Karena pasti masuk surga. Karena pasti masuk surga. Sudah kita bacakan ayat tadi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut akan kedudukan Rabbnya, dua surga. Dua surga. Bahkan sebelum itu di padang mahsyar dalam hadis Abu Dzar, Nabi ketika menjelaskan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antara yang beliau sebutkan adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah, seorang lelaki yang mengingat Allah saat dia sendiri, kemudian mengalir sendiri air matanya. Ini di padang mahsyar. Dia mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan. Ini keutamaan orang yang berada di atas jalur, di atas Islam. Dan itu belum seberapa. Setelahnya kata beliau, walaisa min 'abdin ala sabilin was sunnah. Tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas jalan Allah dan sunnah Nabi. Dzakarur Rahmana, kemudian dia mengingat Allah yang Maha Pengasih. Faksya'arat jilduhu min maqafatillah, sehingga berdiri bulu-bulunya karena takut kepada Allah. Merinding dia karena mengingat Allah. Illa kana kamathali syajaratin yabisa warquha, kecuali dia bagaikan sebuah pohon yang telah menguning, mengering daun-daunnya, gugur. Illa tahatat anhu dunubuh kama tahatta an hadis syajara warquha, kecuali akan gugur dosa-dosanya sebagaimana pohon yang kering daun tadi itu gugur daun-daun. Itu perumpamaan orang yang berada di atas jalan Allah. Sedikit perbuatan ibadahnya, tapi di atas jalur. Itu akan menjadi sebab dosa-dosanya diampuni. Kita baru misalnya Ramadan, beberapa bulan yang lalu. Kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, takut kepada Allah, karena menjalankan perintah Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jangan puasa itu terlalu jauh. Wudu. Yang kata Nabi, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, kata Utsman bin Affan. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan dia praktekkan. Maka kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat wudu, maka akan diampuni dosa yang telah lewat. Bahkan di hadits yang lain, orang berwudu yang menyempurnakan wudunya, maksudnya kata para ulama, wudu dengan sempurna maksudnya wudu yang sesuai dengan yang Nabi praktekkan. Itu Nabi katakan tidak ada air wudu yang dia pakai untuk menyiram anggota wudunya, kecuali akan mengalir dengan air wudu itu dosa yang pernah dilakukan oleh anggota wudu itu sampai akhir tetesan wudunya. Gugur. Sholat. Kalau kita sholat seperti Nabi sholat, seperti dalam hadits Muslim dari Malik ibn Huwairits, yang kata Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat.
Ini ada kisah khususnya. Jadi Malik ibn Huwairith ini bukan orang Madinah. Orang jauh. Mereka datang khusus belajar agama. Dan mereka hanya menetap tidak sampai sebulan. Ketika Nabi melihat mereka mulai rindu dengan keluarganya, Nabi menyuruh mereka pulang kembali. Dan di antara yang diwasiatkan oleh Nabi kepada mereka adalah Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini wasiat Nabi kepadanya. Yaitu maksudnya apa yang kalian lihat dalam beberapa hari ini, itu yang kalian lakukan. Kalau itu dilakukan, maka Nabi telah mengabarkan, "Lau anna bi babi ahadikum nah yaktasilu fihi khamsu marrat." Seandainya di depan pintu kalian ada sungai hidup, sungai yang mengalir, kemudian kalian mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari. Pertanyaannya Nabi satu saja kepada para sahabat. Hal baqiya min daronihi syai'. Apakah akan tersisa kotoran di badan orang itu sedikit pun? 5 kali mandi. Maka para sahabat mengatakan, tidak mungkin tersisa. 1 kali mandi, 2 kali saja sudah kita merasa paling bersih. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapus dengan sebab mereka itu dosa-dosa. Lihat Islam. Tapi syaratnya harus di atas jalan. Haji. Kita sekarang lagi menanti kepulangan keluarga kita, saudara kita. Haji itu ketika dia menjadi haji yang mabrur, maka seorang akan kembali seperti dilahirkan lagi oleh ibunya. Tapi ada syarat. Kata Nabi, "Khudhu anni manasika." Ambil dariku manasik. Lakukan seperti yang saya lakukan. Itu syaratnya. Nah, ini yang dikatakan di sini. Tidak ada seorang pun yang berada di atas jalan Allah dan kemudian di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingat Ar-Rahman, berdiri bulunya karena takut kepada Allah. Maka kecuali dia akan digugurkan dosa-dosa. Seperti pohon yang di musim gugur menggugurkan daun-daunnya. Makanya belum berpesan lanjut. Wa inna tisadan fi sunnatin. Sungguh pertengahan tapi di dalam sunnah. Kita tidak berlebihan. Tapi kita pertengahan tapi sesuai sunnah. Khairun itu lebih baik min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnati. Itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh cuman menyelisihi jalannya Allah dan menyelisihi sunnahnya Nabi. Jadi kita beramal sedikit tapi jelas itu disyariatkan. Jelas dianjurkan. Jelas dituntunkan. Itu lebih baik daripada kita bersemangat, berkorban harta banyak, tenaga banyak, pikiran banyak, tapi tidak ada tuntunannya. Sedikit, tapi dianjurkan. Lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, tapi tidak dianjurkan. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Habbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu amalan yang terus kita lakukan walaupun sedikit. Itu amalan yang paling dicintai. Bukanlah yang banyak nilainya, tapi yang terus kita lakukan dan sesuai sunnah. Itu lebih baik. Maka kata beliau, "Fanduru a'malakum." Coba perhatikan amalan kalian. Ini pesannya Ubay ibn Ka'ab kepada tabi'in. Masih golongan generasi terbaik. Bagaimana lagi kalau kita jauh dari masa kenabian, maka kita harus lebih memeriksa amalan kalian, amalan kita semuanya. Jangan sampai kita merasa risih kalau dibilang itu tidak ada tuntunannya. Itu nasihat. Bukan orang yang keras, tapi itulah nasihat. Kita harus menyatakan yang benar itu benar, walaupun pahit. Yang salah itu salah, walaupun juga pahit. Itu harus kita katakan. Maka kalau katakan, "Fanduru a'malak." Perhatikan amalan kalian. In kanat ijtihadan aw iktisadan. Kalau itu adalah kesungguh-sungguhan, itu adalah pertengahan, antakuna ala minhajil anbiya wa sunnati. Harus berada di jalannya para nabi dan sunnahnya mereka. Harus itu. Nabi kita sendiri ketika beliau menasehati para sahabat, yang mana kata Al-Irbad Ibn Sariyah, "Darakat minhal uyun wa wajilat minhal qulub." Nabi waktu itu menasihati mereka, mengalirkan air mata, menggetarkan hati. Maka kami pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in." Wahai Rasulullah, seperti ini adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, berikanlah kepada kami wasiat. Maka kata Nabi kepada mereka, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Kata Nabi, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnah. Dan sunnahnya khalifah setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagian lafaz ditambahkan, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigit dia dengan gigi geraham kalian, gigi kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru. Jadi yang mengingatkan perkara baru ini bukan baru sekarang, tapi dari zaman Nabi. Hati-hati kalian dari perkara baru. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru itu dianggap bid'ah, mengada-ada dalam agama. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Tidak ada satupun bid'ah yang dianggap tidak sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Kenapa? Tidak ada bid'ah yang baik. Karena pertengahan sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh bid'ah. Kita korbankan harta, tenaga, tinggalkan anak istri, berdalil memperjuangkan agama Allah, kurus.
Contoh itu, contoh. Iya. Walaupun dibilang di jalan Allah, tapi untuk mengatakan itu di jalan Allah, harus Allah yang pernah anjurkan. Harus Nabi pernah anjurkan. Pertanyaannya, apakah amalan itu sudah sesuai sunnah? Karena Ubay bin Ka'ab sudah berpesan dari jauh. Fanduru a'malakum. Perhatikan, periksa kembali amalan kalian. Kalian bersungguh-sungguh di mana? Ini penting. Supaya kita jangan sampai berkorban banyak, tapi tidak dapat apa. Tapi tidak dapat apa. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan ada dengan ini wasiat dari sahabat Abu Darda. Ini Abu Darda ini, kalau dia berwasiat tentunya harus kita perhatikan. Dan ini ahli ibadahnya sahabat. Bahkan pernah saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi dalam Islam datang ke rumahnya, Salman Al-Farisi. Saat dia masuk ke rumahnya, dia lihat Ummi Darda berpenampilan seakan-akan sudah tidak punya suami. Ditanyalah oleh saudaranya itu, kenapa kamu? Ya dia katakan, saudaramu sudah tidak punya lagi keinginan sama saya. Siang puasa, malam sholat. Tidak lagi. Kapan untuk istri? Maka Salman Al-Farisi bermalam di rumahnya. Bermalam di rumah. Saat Abu Darda mau bangun malam, mau bangun sholat, dia kasih tidur. Dia bangun lagi, tidur. Dia bangun lagi, dikasih tidur. Dia bangun lagi pas sepertiga malam terakhir, baru mereka sholat. Dibiarkan bangun. Karena Abu Darda tidak mau tidur, mau sholat sepanjang malam. Besoknya dia mau puasa, saudaranya bilang, makan. Dilarang berpuasa. Dan dia nasihatkan kepada saudaranya. Wa inna ala nafsika alaika. Sungguh dirimu itu punya hak atas dirimu. Ada haknya untuk istirahat. Wa inna ala ahlika alaika hak. Keluargamu juga punya hak. Istrimu ada haknya di kamu. Dia nasihatkan nasihat yang panjang. Sampailah perkara itu kepada Nabi. Masa ini orang larang orang beribadah? Malam sholat, siang puasa. Maka Nabi membenarkan ucapannya Salman. Dari situlah diambil pelajaran. Sesemangat apapun kita harus sesuai jalan. Ini ada pesannya. Ada nasihatnya. Ini sebagai penutup di bab pertama ini. Bab keutamaan Islam. Islam itu utama, tapi kita tidak dipaksa untuk beramal terus. Siang dan malam. Untuk belajar terus siang dan malam. Tidak. Kata beliau, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ya habada naumul akyasi wa iftaruhum kaifa ya'ibuna saharul hamqa wa sawmahum mithqala dzarratin min bur ma'at taqwa wa yakin a'zam wa afdal wa arjah min ibadatil muqtarrin. Kata beliau dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya habada, duhai seandainya kita bisa
tidur, dan tidak berpuasa seperti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berada di atas ilmu. Artinya dia malah karena dia berhayat. Tidak hanya tidur seperti orang yang punya ilmu, tidak berpuasa tapi karena ilmu. Kaifa ya'ibuna saharul haqqa wa shaumah. Bagaimana mungkin mereka tertipu dengan begadangnya dan puasanya orang-orang bodoh. Daripada kita tertipu, di sana ada orang yang berpuasa malam sholat, tapi tidak punya ilmu. Dia merasa heran bagaimana ada orang tertipu dengan begadangnya orang yang bodoh dan puasanya mereka. Beliau katakan mithqala dzarratin min bur, sebesar darah. Apa min bir? Sebesar darah. Min bir, sebesar biji yang paling kecil daripada kebaikan. Ma'at taqwa, tapi ada takwa. Melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Sebesar darah yang kita amalkan, tapi takwa hatinya. Wa yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah Nabi contohkan dan akan mendapat pahala dari sisi Allah. A'dham, itu lebih besar pahalanya daripada begadangnya orang bodoh, puasanya orang bodoh. A'dham, itu lebih besar pahalanya. Wa afdal, lebih utama. Wa arjah, lebih berat di timbangan. Min ibadatil muqtarrin, daripada beribadahnya orang-orang yang tertipu itu. Di sana banyak orang tertipu, banyak sekali dia lakukan. Dia sudah berzikir sekian ribu, sudah bahkan dia sudah katakan, ya, dia tadinya awal berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini di tingkatan apa ini? Tingkatan nakir. Tingkatan apa itu? Itu syariat. Itu masih orang awam. Kalau naik sudah Allah, 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 itu sudah naik. Tapi ini belum belum tinggi. Karena masih ada Allah, Allah. Tapi kalau sudah mulai hu sambil goyang, karena mereka juga punya dalil, Allah hatta yuqal annaka majnun. Berzikirlah kepada Allah sampai orang-orang yang melihat mengatakan kamu itu orang gila, hadis palsu. Tapi mereka pakai. Jadi dia hu sambil goyang-goyang, sambil joget-joget. Seperti orang gila. Itulah tingkat tertinggi. Setelah itu mereka tertipu. Mereka anggap itulah yang paling. Padahal Nabi tidak pernah berzikir menggunakan lafaz Allah saja. Tidak ada zikir yang diajarkan oleh Nabi pakai lafaz Allah saja. Apalagi lafaz hu. Itu tinggal, itu yang terakhir. Allahu. Jadi dia hu. Tidak ada itu. Cuma begitulah. Ini yang boleh ingat. Hati-hati daripada ibadahnya al-muqtarrin. Dari ibadahnya orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Mereka menganggap bahwa itulah yang terbaik. Iya. Itulah yang paling utama. Itulah tingkatan yang tertinggi. Jadi hati-hati dari yang seperti itu. Islam penuh dengan keutamaan. Tapi keutamaan ini tidak akan kita dapatkan kecuali sesuai dengan jalur Islam. Makanya nanti di bab kedua, tidak boleh kita mencari jalan selain Islam. Akan ditegaskan itu. Wajibnya kita masuk ke dalam Islam. Tidak mencari yang lain. Dan nanti akan disebutkan ayat Al-Quran.
hadits Nabi yang menunjukkan bahwa semua amalan kalau tidak di atas jalan Islam itu akan tertolak. Nah, ini nanti kita baca di pertemuan akan datang di bab yang berikut. Semoga bermanfaat. Kita masuk lagi di tanya jawab. Untuk akhwat, buku yang belum dapat kemarin sudah ada lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Mau bertanya? Langsung. Kalau ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillah. Apa Ustaz? Apa hukumnya bila tetangga kita sering mengajak kita makan? Sedangkan kita tahu belum bekerja di bank. Tidak masalah, halal untuk kita. Salah dia mendapatkannya yang salah. Al-ithmu alal mubashir. Dosa bagi pelaku langsung. Adapun kita yang dikasih hadiah, yang diberi makan, halal. Yang penting kita jangan ridho juga. Oh bagus itu kerja terus makin. Tapi undang kak juga makan. Enggak. Iya. Kalau kita yakin bahwa ini salah caranya kerja, cuman kita diundang, diberi makan, halal untuk kita. Halal untuk kita. Apa hukum membeli emas pegadaian? Boleh, yang penting tangan ke tangan dan cash. Cash itu tangan ke tangan, cash. Nggak boleh dicicil. Iya. Jangan sampai saya bilang boleh beli emas pegadaian terus kita pergi cicil. Atau pergi menabung emas. Dalam artian kita tabung uang nanti ambil emas. Emas itu ketika dibeli ada syaratnya. Dengan rupiah ya. Kalau dibeli emas dengan emas 2 syarat. Dibeli emas dengan rupiah 1 syarat. Kalau tukar emas dengan emas 2 syarat. Kata Nabi, idza kana yadan mitlan bimitlin yadan biyadin. Kalau sama timbangannya dan tangan ke tangan. Jadi 1 gram dengan 1 gram. Kalau kita mau tambah, maka jangan tukar tambah. Itu akan riba fadl. Kita jual saja dulu emasnya. Saat kita sudah dikasih uangnya, pergi beli emas yang baru. Tidak boleh tukar tambah dalam Islam. Itu riba fadl. Banyak dipraktikkan dan orang kadang dia praktikkan itu pertama kita anggap karena dia tidak tahu. Padahal itu riba jahiliyah. Yang kedua, kadang dia tahu tapi tidak mau repot. Tidak mau repot dalam artian tidak mau pergi jual dulu. Ya, baru beli yang baru. Padahal itu hal yang sederhana. Hal yang sederhana. Sederhana dia jual, dibayar, baru nanti tinggal dia cari emas yang baru. Iya. Jadi kapan tidak terpenuhi ini emas dengan emas. Bagi ibu-ibu yang mau ganti perhiasannya, itu harus dijual dulu. Baru dibeli yang baru. Tapi sekarang kita mau beli baru, bukan mau tukar tambah, maka cuma punya 1 syarat. Kata Nabi, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Silakan lakukan transaksi jual beli, tawar menawar harga enggak apa-apa. Yang penting tangan ke tangan. Artinya dia kasih emasnya, kita kasih uang. Dia kasih emasnya, kita kasih uangnya. Itu syaratnya. Adapun invest emas dalam artian kita hanya tabung uang, nanti nilainya jadi emas. Emasnya kita tidak pernah ambil, tidak pernah lihat, tidak pernah diserahkan. Ini riba, namanya riba nasi'ah. Jadi yang pertama tadi itu riba fadl. Karena ada kelebihan uang, ada kelebihan emas. Kalau diakhirkan emasnya atau diakhirkan rupiahnya, maka itu nanti jatuhnya di riba nasi'ah. Jatuhnya di riba nasi'ah. Dua-duanya riba jahiliyah, tidak boleh dipraktikkan. Tapi kalau kita pergi beli emas di Pegadaian, dia lelang emasnya.
dia jual, kemudian kita beli dan kita bayar cash, dia kasih emasnya, boleh, halal, tidak ada masalah, tidak ada masalahnya. Wallahu a'lam. Bismillah, saya orang yang baru menuntut ilmu. Kadang timbul pada saya rasa malas menuntut ilmu. Adakah nasihat untuk saya? Kadang datang rasa malas dalam menuntut ilmu. Iya. Yang pertama, tentunya belajar itu, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Itu harus kita pahami. Kita datang belajar, kita datang beribadah. Iya, bukan hanya sekedar mau ketemu teman, itu bagus, alhamdulillah. Karena di qaul ikhwan, zawalul ahzan, ketemu teman itu juga akan menghilangkan kesedihan. Kita ketemu teman, kita cerita masalah kita, yang kadang di orang lain kita nggak bisa cerita, tapi sama kawan itu kita cerita. Hilang lagi kesedihan kita. Ada tempat cerita, kita punya masalah di luar, kita ketemu dengan istri kita, kita cerita masalahnya, hilang kesedihan itu. Iya, kita apa ya? Ada apa? Kita tidak pernah cerita sama istri. Nabi kan begitu. Saat belum ada masalah di luar, belum masuk ke istrinya, belum cerita. Hilang masalah. Jadi jangan anggap remeh itu istri. Ceritakan saya. Kalau ada masalah. Sama juga, jumpa kawan. Kadang kita tidak bisa cerita sama istri, kan ini masalah lain. Kalau diceritakan sama istri, malah akan memperkeruh masalah. Kita cerita sama teman. Ya, bisa hilang kesedihan. Tapi taklim itu bukan hanya sekedar itu ini dah. Kita belajar ilmu, dengar Quran, dengar hadis, itu ibadah. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma'ubidallah mithlul ilm. Allah itu tidak pernah disembah seperti ini. Belajar itu lebih utama daripada seluruh sholat sunnah. Itu belajar. Karena kalau kita sholat sunnah, pahalanya hanya saat itu dan untuk kita saja. Tapi kalau kita belajar, pahalanya untuk kita. Kita pulang kasih tahu istri, anak. Mereka lakukan apa yang kita bilang. Kita dapat pahala kalau dia lakukan, tanpa mengurangi pahala. Kita meninggal, yang kita sampaikan masih ngalir pahalanya. Kalau sholat sunnah, enggak. Habis itu selesai. Iya. Habis di situ selesai. Ini utamanya belajar. Ini yang harus kita tahu pertama, bahwa belajar itu ibadah. Tidak ada orang malas ibadah kan. Lihat itu ketika kita tahu sholat 5 waktu itu ibadah. Biar malas kita akan lakukan. Kenapa? Oh ini ibadah. Ibadah. Nah, banyak orang malas belajar, dia kira itu belajar hanya mau tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya, karena hanya begitu niatnya, ketika dia sudah tahu, nanti dia akan bilang, sudah tahu saya. Bahkan kadang kita datang belajar, ada orang bertanya, dengan pertanyaan yang kita sudah tahu, kita bahkan tidak mau mendengar. Bodohnya itu begitu, saya tidak tahu. Dunguna, tololnya. Begitu kita bilang begitu. Padahal kita mendengar apa yang kita sudah tahu, itu ibadah. Tapi kita tidak tahu kalau itu ibadah. Kita kira itu, belajar itu hanya sekedar tahu apa yang tidak ditahu. Nah, biar sudah ditahu, kita dengar, itu ibadah. Itu adalah ibadah. Ini yang jarang orang tahu. Sehingga kadang kita muncul rasa malas. Sebenarnya bukan hanya ikhwan. Ustadz juga begitu. Pengajar juga begitu. Kadang muncul ke sana 2 orang je ikhwan. Awalnya tadi 30 tapi sisa 3. Nah, itu kan malas lagi kita. Kadang-kadang muncul begitu. Iya, awalnya rame. Oh, setelah itu tidak rame. Ada apa ini? Akhirnya muncullah rasa malas itu. Karena gitu. Ya, ikhwan yang belajar diganggu oleh setan. Yang mengajar lebih diganggu lagi.
lebih diganggu lagi. Setannya tentunya tidak sama dengan setannya Ikhwan. Tidak sama, karena setan itu akan diutus oleh iblis sesuai dengan tingkatan keimanan seorang. Karena Nabi katakan, a'adzamul bala al-anbiya. Orang yang paling besar ujian itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka, yang semisal dengan mereka. Jadi makin tinggi kita itu makin besar juga ujian. Sama dengan kita ustaz. Makin ramai yang hadir, itu makin besar ujian. Bukan makin bagus. Bukan. Ramai itu bermasalah. Karena bisa saja nanti muncul, wah Masya Allah, lihat saya kalau taklim. Nah, ditambah lagi di status. Begini. Atau ditambah lagi lihat ikhwah foto. Masya Allah. Padahal itu kadang kita tertipu. Ternyata itu yang di status majelisnya Ustadz dulu. Bukan majelisnya Ustadz Ubaid. Tapi saya sudah merasa, oh dia dari majelis Udi Brahmena. Ternyata tidak. Itu mejanya beda. Iya, cuman dia mau status ke orang bahwa Brahmena tadi majelis. Nah, kita ini kadang tertipu begitu. Diingati rasa yang seperti itu. Akhirnya nanti karena seperti itu muncullah juga malas kalau tidak ramai. Nah, ini ujian namanya. Nah, ini bisa dihilangkan kalau kita sadar bahwa kita semua ini keluar dari rumah kita ibadah. Bukan mau mencari ramai. Iya. Bukan mau mencari keramaian, bukan. Tapi ini kita ibadah. Tidak ada orang pun hadir. Tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Iya. Karena ini kita beribadah. Makanya sebagian ulama dalam biografi mereka, kadang dia ngajar itu hanya seorang saja. Tapi dia tamatkan sampai selesai. Iya. Karena dia beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Ini hal pokok yang kadang itu membuat kita semangat. Kita kan butuh itu ibadah. Karena kita butuh pahala. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kita di saat malas begitu baca keutamaan-keutamaan ilmu. Ayat-ayat. Hadis. Iya, itu membuat kita kembali rajin. Iya. Yang ketiga, kita minta tolong kepada Allah. Iya, untuk dibantu dalam belajar. Dan ada hal-hal lain lagi yang disebutkan oleh para ulama kita supaya kita semangat dalam belajar. Wallahu a'lam. Bismillah. Jika modal tabung gas saya mencapai nisab dan haul. Tabung gas. Biasanya tabungan. Tapi ini tabung gas. Modal tabung gas. Namun keuntungan habis terpakai. Apakah zakat yang dihitung modalnya saja? Yang diperjualbelikan hanya isinya saja? Hanya isinya saja. Iya. Ya, ibarat ini masuk dalam zakat perdagangan. Jadi bukan tabungan ya, tapi tabung gas. Iya, tabung gas. Dia bisnis jual beli tabung gas. Terus ada modalnya dan ada untungnya. Untungnya habis terpakai. Tapi modalnya mencapai nisab dan mencapai haul. Ya wajib dihitung zakatnya. Di modal itu wajib dihitung zakatnya. Modal itu tadi. Adapun keuntungan kalau ada diikutkan ke modal. Kemudian keluarkan zakat. Misal modal 50 juta. Keuntungan adalah 1 juta saja. Yang terhitung dalam akhir tahun. Karena sudah terpakai yang lain. Jadinya 51 juta. Sudah. 51 juta bagi 40. Hasilnya zakat. Kalau qadarullah di ujung tahun tetap 50 juta. Maka sudah 50 juta dibagi 40. Hasilnya itulah zakatnya. Itulah zakatnya. Bahkan kalaupun modal kita kurang, tapi masih dalam nisab, wajib kita zakatnya.
Iya, misal tadi awal modal 50 juta. Iya, kemudian ada untung, terus juga ternyata akhir tahun yang tersisa adalah 40 juta. Karena untung dan juga modal terpakai. Maka sudah 40 juta itu bagi 40. Hasilnya zakat. Hasilnya zakatnya. Wallahualam. Apakah boleh dan sah pernikahan seorang janda? Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada seluruh janda untuk menikah. Antum tidak mengaminkan? Apakah boleh dan sah pernikahan seorang janda apabila walinya adalah adik laki-laki? Berhubung si ayah tidak ingin jadi wali. Karena terkendala dari segi mahar. Kalau dia tempuh jalur Pak Imam, lebih bagus. Saya pernah mungkin katakan di sini bahwa dalam kendala seperti ini, itu Pak Imam nanti diberikan izin untuk menikah. Karena pada dasarnya tidak boleh kita ke cabang selama ada, maksudnya kalau ada orang tua, itu belum boleh ke samping. Belum boleh ke samping. Tapi pemerintah kita menyiapkan jalur. Jadi saya ajarkan lagi ini, karena saya pernah alami, bukan saya, orang. Iya, yang jangan sampai kita kira, jangan-jangan Ustaz pakai jalur itu. Tidak, maksudnya ada orang pernah berkasus begitu. Ternyata kalau dia ke Pak Imam nikah, nanti dari Pak Imam itu akan dikeluarkan surat ke pengadilan. Dari pengadilan nanti akan diterbitkan surat untuk ke Pak Imam. Ditunjuk sebagai imam nikah. Ini. Yang terkendalanya adalah karena mahar. Waktu itu juga saya pernah alami itu di teman. Bukan kendala mahar, tapi beda suku. Karena suku. Dan suku satunya misalnya, sukunya ini misalnya anggaplah contoh Andi, supaya nggak terbongkar itu masalah. Satunya bukan Andi. Begitu. Orang tuanya nggak setuju. Ternyata pengadilan terbitkan surat. Karena itu alasan tidak syar'i. Nah, ini lebih aman kita jalur. Tanpa kita membedakan ini janda atau gadis. Semua begitu masalahnya. Karena dalam syariat kita tidak dibedakan janda atau gadis dalam pernikahan. Dalam akad. Yang dibedakan itu adalah hanya dalam masalah ketika mau ditawarkan untuk menikah. Itu saja. Awalnya itu. Janda, kita harus tanya. Tidak boleh langsung dinikahkan oleh orang tuanya. Harus dia tanya dulu. Dan harus dia ngomong. Itu kalau janda. Di situ saya dibedakan. Kalau gadis, tetap ditanya. Tapi kalau dia diam, tidak perlu tunggu jawabannya. Berarti dia mau. Di situ dibedakan. Bukan di masalah perwalian pernikahan. Kalau perwalian pernikahan, semua janda ataupun gadis sama. Hukumnya. Sama hukumnya. Harus pakai wali. Harus pakai 2 saksi. Harus ada mahar. Ini kan yang menjadi syarat sah pernikahan. Wali, saksi 2 orang, mahar. Itu syarat sah nikah. Iya. Jadi ini kalau belum dilakukan, bagus ditempuh. Sabar, alhamdulillah tempuh itu. Dan itu tidak lama ternyata. Tidak lama. Daripada kita ragu gimana ini walinya ada. Kan begitu. Kalau belum dilakukan. Kalau belum dilakukan. Semoga dimudahkan urusannya. Apakah tanda kerasnya hati dan pengikut hawa nafsu ketika seorang dinasehati karena ketergelincirannya, lalu ia marah dan mengejek kita? Tentunya itu tanda kerasnya hati dan tanda sombong. Tanda kalau orang itu adalah orang yang
sombong. Karena kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu dibilang sombong. Kalau ada orang dikasih tahu dia sombong, dia tidak mau terima, itu orang sombong. Dan itu bahaya. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar darah dari kesombongan. Iya, dan secara khusus orang sombong begitu tidak akan dapat ilmu. Orang yang sombong tidak akan dapat ilmu. Tidak boleh kita harus jauhi. Afan Ustadz, apakah benar Ustadz Dul dan Ustadz Askari sudah tidak baku bombe? Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, benar. Kan tersebar beritanya. Iya. Benar, kalau antum tahu. Itu alhamdulillah. Iya. Benar. Saya kira disebarkan. Iya kan? Beberapa hari ini. Atau lagi ramai? Enggak. Saya enggak pernah lihat Facebook. Enggak pernah lihat status. Enggak. Jadi saya enggak tahu. Cuman maksudnya enggak tahu perkembangan apa yang terjadi di ikhwah di dunia media sosial, enggak tahu. Tapi saya tahu bahwa sudah tidak baku bombe lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah membeli rumah secara cicil, angsuran via KPR Bank Syariah sudah pasti non riba? Jika tidak, bagaimana syarat pembelian rumah secara angsuran yang non riba? Malah perlu kita harus kaji model KPR-nya itu. Kita harus datangkan. Tidak boleh kita tanya umum begini. Iya. Kita harus datangkan bagaimana akadnya. Iya. Dan ini susah di majelis yang pendek begitu. Kita harus bawakan. Biasanya kita berdiskusi, duduk sama yang mau akad. Terus juga kita bisa duduk sama orang banknya. Misalnya kalau antum tawarkan, iya, kita harus bilang dulu mana itu akadnya, coba kusuruh dulu baca Ustaz. Iya. Saya pernah dikasih begitu, diajak duduk dengan seorang. Iya, dia ditawarkan sama kepala cabang bank begitu untuk ambil cicilan. Alhamdulillah saya ditanya, dari situlah saya tahu. Maka perlu, enggak boleh kita hanya sekedar iklan tanpa ini. Enggak. Karena kadang ada hal yang disembunyikan. Ada hal yang tidak disampaikan di depan. Tapi kita tanda tangan. Maka perlu kita baca itu akadnya dari awal sampai akhir. Baru kita punya hukum. Enggak boleh hanya sekedar sepotong, baru saya langsung jatuhkan hukuman. Tidak boleh begitu atau boleh begitu. Enggak boleh. Karena sistem dibilang cicil itu bukan hanya sekedar tanpa denda, tanpa sita. Bukan itu. Anggaplah tanpa denda, tanpa sita. Terus siapa yang menjamin kita pinjam? Itu kan juga harus ditanyakan. Yang menjamin kita kalau kita macet. Kan tidak didenda, tidak disita. Bank, tidak akan ada bank di dunia ini yang mau rugi. Kan begitu. Harus kita pertanyakan itu. Jadi kita baca baik-baik dulu akadnya dari lembar pertama sampai lembar akhir. Baru kita punya hukum. Tidak boleh kita tanya sepotong begini baru kita nanti langsung menarik hukum. Tidak boleh. Nanti kita dolim sama orang. Jadi tidak boleh begini. Harus rinci akadnya dan tidak cukup di majelis. Bagaimana jika seorang akhwat yang sudah menikah tapi masih sering balas chat dari ikhwah? Nah, ini urusan suaminya. Mana kecemburuannya? Iya, kalau saya banting HP-nya. Masa ada akhwat sudah punya suami chat sama ikhwah, kan begitu.
Maksudnya, mana suami? Apakah kita sudah hilang cemburunya? Masa istri kita biarkan chat dengan laki-laki? Kan tidak cocok. Iya. Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu belum berkata, kalau saya melihat laki-laki sama istriku, saya tidak akan tanya, langsung saya gorok lehernya. Orang-orang bilang, ya Rasulullah, maafkan itu karena kecemburuannya Sa'ad. Karena saat ini memang terkenal cemburu. Dia, waktu dia pilih istri, dia pilih gadis. Tidak mau janda. Kan kalau janda, dia sudah sama orang lain. Dia cari. Terus kalau dia ceraikan istrinya, tidak mau orang lain menikahi. Karena kecemburuannya. Iya. Dikatakan begitu ke Nabi. Tapi Nabi malah benarkan Sa'ad. Ata'ajabuna min girati Sa'ad. Apakah kalian merasa heran karena kecemburuan itu Sa'ad? Ana aghyaru minhu. Saya lebih cemburu lagi daripada dia. Kalau ada yang seperti itu, saya akan lakukan juga begitu. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya. Jadi sifat cemburu itu tidak boleh hilang dari laki-laki. Makanya disebutkan kesalahan laki-laki, kesalahan suami adalah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Tapi tidak boleh juga berlebihan. Karena kesalahan juga suami adalah berlebihan cemburu. Ada motor lewat klakson, langsung dia curiga istrinya. Kayaknya pacarnya ini. Nah, itu juga tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga berlebihan. Jadi cemburu itu pertengahan. Tidak boleh, tidak ada. Tidak boleh juga berlebihan. Bersangka buruk sama istri. Iya, nah ini bahaya yang seperti ini. Tidak boleh kita punya sifat seperti itu. Membiarkan istri dia WA dengan laki-laki lain. Tidak dibolehkan. Adakah dampak bagi istri dan anak jika suami suka menonton video atau foto porno? No. Sang istri sudah beberapa kali menegur namun tidak ada perubahan. Tidak ada dampak. Ya, setiap orang hanya akan mendapatkan ganjaran dari dosanya. Ada dampak kalau istri anak mendukung. Istri ridho. Bagus itu, terus begini. Ya. Nah, itu masalah. Itu nanti yang ada dampak. Yang ada dampak. Yang kalau turun nanti musibah, akan kena yang tidak melakukannya juga. Tapi kalau si istri tidak ridho, ya, atau suami tidak ridho istrinya melakukan hal yang tidak baik, suami tidak ridho, maka ini tidak akan dampak masing-masing. Lihat Nabi Lut, istrinya tidak ikut Nabi Lut. Dia ikut dengan yang lain, sama-sama suka dengan sesama jenis. Maka Nabi Lut dan anaknya yang ikut, itu keluar sebelum datang bencana. Istrinya tidak ikut. Kena musibah. Kena musibah. Jadi tidak saling ikut. Kecuali ada ridho. Kecuali ada ridho. Wallahualam. Ini sisa 2 kita selesaikan. Ustaz, apa hukumnya menjadi seorang perias wajah? Tidak apa-apa. Jadi itu pekerjaan yang mubah. Yang penting tidak melanggar syariat. Seperti menyambung alis, menyambung rambut, menato. Itu kan yang tidak boleh. Iya, boleh seorang bekerja sebagai perias wajah. Boleh. Yang penting itu tadi saya bilang. Tidak boleh yang dia melakukan yang melanggar syariat. Iya, menyambung rambut, menyambung alis, mentato, itu tidak. Pernah di masa Nabi SAW, seorang diperintah disuruh oleh calon suami untuk merias istrinya, disambungkan rambutnya. Kan ini untuk pernikahan. Disampaikan itu kepada Nabi SAW dan Nabi jelaskan tidak boleh. La'anallahu al-washimat. Allah melaknat orang-orang menyambung rambut. Jadi tidak dibolehkan walaupun karena pernikahan. Jadi ini saja yang kita perhatikan itu. Bukan tidak boleh merias. Boleh. Yang penting jangan melakukan yang melanggar. Itu saja. Wallahualam. Pertanyaan terakhir. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang berniat kurban, tapi pada saat pembagian daging kurban, dia tidak ingin membagi-bagi daging kurbannya? Nah,
dosanya boleh. Ya. Kan yang dilihat adalah dia mengalirkan darah karena takwa dalam hatinya. Nabi memubahkan. Memang awal Islam dilarang seorang itu menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Artinya harus dia bagi. Setelah Islam lapang, hilang itu kesusahan, maka Nabi SAW katakan kepada para sahabat, kulu waddakiru watasoddaku. Ini maunya untuk menunjukkan makna mubah. Silakan sekarang kalian boleh makan sendiri, boleh kalian sedekahkan, boleh kalian simpan, dimolehkan. Kemudian Nabi jelaskan, sebelumnya saya larang minal maja'ah, karena ada lagi kelaparan. Setelah itu boleh kita simpan. Yang kita potong, boleh kita. Yang tidak boleh itu dijual. Itu yang dilarang. Adapun kita simpan, kita makan sendiri, atau kita sedekahkan semuanya itu dibolehkan. Itu wallahu alam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.